Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Septiana Sari, NIM 208190022. Di sini saya akan menjelaskan subpoin yang pertama, yaitu pengertian pengelolaan arsip. Sebelumnya kita ambil dahulu dari kata pengelolaan, yaitu merupakan sebuah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian suatu tujuan. Jadi pengelolaan arsip itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mengatur aktivitas kearsipan berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien, dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan suatu perencanaan. Dalam pengelolaan arsip juga terdapat suatu prosedur yang menyangkut teknik dan tahap-tahap yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip. Untuk selanjutnya, tujuan dari pengelolaan arsip yaitu merupakan inti dari sebuah hasil kegiatan di setiap organisasi dan berguna untuk membantu pimpinan dalam menentukan atau mengeluarkan suatu kebijakan. Selain itu, pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian. Selanjutnya, pengambilan keputusan atau penyusunan program pengembangan dari suatu organisasi yang bersangkutan. Jadi itu sedikit pengertian tentang pengelolaan kearsipan. Untuk subpoin selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi arsip. Fungsi arsip dibagi menjadi dua, yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif. Dalam modul pengantar kearsipan tahun 2009 disebutkan bahwa arsip yang memiliki fungsi substantif adalah arsip yang merefleksikan kegiatan dan fungsi unik dari setiap organisasi sesuatu dengan misi dan tugasnya. Misalnya, untuk perguruan tinggi, maka fungsi substantifnya yaitu surat-surat penting, pendidikan kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara fungsi fasilitatif adalah arsip yang merefleksikan kegiatan pada umumnya ada dalam setiap organisasi, misalnya surat-surat tentang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain. Demikian penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi arsip. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai jenis-jenis arsip, yaitu arsip statis, arsip dinamis, dan kemudian akan dilanjutkan untuk media arsip itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Saadah dari kelas 1 IPS A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis arsip. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang dipergunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip dinamis dibagi menjadi 3. Yang pertama, arsip aktif. Yang kedua, arsip inaktif. Dan yang ketiga, arsip vital. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus menerus. Kalau arsip inaktif yaitu arsip yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah arsip vital. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila hilang dan rusak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai arsip statis. Apa itu arsip statis? Siapa yang mengelola? Apa saja prinsipnya? Gimana cara mengaksesnya? Dan apa yang disebut feeding edge atau temu balik arsip statis. Nah, untuk itu mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baik, yang pertama adalah pengertian arsip statis.
Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Arsip statis yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan arsip yang bernilai guna kesejarahan yang telah diserahkan oleh pencipta arsip, yaitu kementerian, lembaga, BUMN, organisasi masyarakat, organisasi politik, atau perorangan. Pengelolaan arsip statis telah melalui serangkaian tahapan agar dapat diakses oleh publik, antara lain akuisisi arsip, pengelolaan arsip, preservasi arsip, dan layanan akses pemanfaatan arsip. Arsip statis dikelola berdasarkan prinsip. Yang pertama ada asal-usul, yang kedua prinsip aturan asli. Prinsip asal-usul yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Yang kedua, prinsip aturan asli, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau original order, atau sesuai dengan peraturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Nah, bagi pengguna yang ingin mengakses informasi arsip statis, Anda bisa mengunjungi ruang layanan arsip di Gedung A, lantai 1, Arsip Nasional Republik Indonesia di Jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan, setiap hari kerja mulai pukul 8.30 sampai 15 WIB. Pengguna akan dipandu oleh Arsiparis Arsip Nasional Republik Indonesia yang bertugas. Terus, apa yang disediakan sarana temu balik arsip statis atau finding aids, yaitu pengguna dapat memanfaatkan daftar arsip statis, yaitu sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi, informasi yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, ukuran waktu penciptaan, tingkat perkembangan, jumlah, dan kondisi arsip. Yang kedua yaitu inventaris arsip, yaitu sarana untuk menemuan kembali arsip statis berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip yang dilengkapi dengan sejarah dan fungsi atau peran pencipta arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, indeks, daftar istilah asing, struktur organisasi untuk arsip perkembangan atau riwayat hidup untuk perseorangan. Yang ketiga, guide arsip, yaitu sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian informasi mengenai masalah arsip statis yang dihasilkan baik secara keseluruhan maupun tematis di lembaga kearsipan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai media arsip. Media arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip digital dan arsip kertas. Yang pertama adalah arsip digital atau elektronik. Arsip digital merupakan arsip yang mengalami bentuk fisik dari lembaran-lembaran kertas menjadi lembaran-lembaran elektronik, atau arsip yang memang dilahirkan secara digital. Proses konversi dari lembaran kertas menjadi lembaran elektronik disebut dengan alih media. Hasil alih media arsip disimpan dalam bentuk file yang secara fisik direkam dalam media elektronik seperti hard disk, DVD, dan CD. Sistem arsip elektronik merupakan otomasi dari sistem arsip manual. Sistem arsip elektronik sangat bergantung pada sistem arsip manual. Dengan kata lain, sistem arsip elektronik tidak akan terbentuk tanpa adanya sistem arsip manual.
Yang kedua adalah arsip kertas atau konvensional. Arsip kertas atau arsip konvensional adalah arsip yang informasinya terekam dalam media kertas yang berupa tulisan tangan atau ketikan. Jenis arsip adalah arsip tekstual dan arsip kartografik dan kearsitekturan. Arsip kertas perlu dipelihara dan dirawat karena informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan sebagai alat mengambil keputusan dan penyusunan rencana, bahan bukti, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat. Selanjutnya, arsip kertas juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan arsip kertas yang pertama adalah jumlah arsip yang selalu bertambah, investasi pada media penyimpanan, tempat penyimpanan yang terbatas, pencarian kembali dokumen, kertas sering rusak, dan pendistribusian dokumen yang kurang cepat dan efektif. Yang selanjutnya adalah kelebihan arsip kertas. Yang pertama, tidak bergantung pada listrik, orang tidak harus mampu mengoperasikan komputer, dan yang terakhir adalah aman dari virus komputer. Selanjutnya adalah manfaat arsip digital atau elektronik. Yang pertama adalah memudahkan pencarian arsip. Yang kedua, pengindeksian yang fleksibel dan mudah untuk dimodifikasi. Yang ketiga adalah dapat mencari file dengan berdasarkan kata kunci. Yang keempat, kecil kemungkinan file akan hilang. Yang kelima adalah mengarsip secara digital. Yang keenam, berbagi secara mudah. Dan yang ketujuh, meningkatkan keamanan. Yang kedelapan adalah mudah dalam melakukan discovery data.